Apa semua makanan ini? Dari mana kau mendapatkannya? Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tunggu, Raudah, mana cincin emasmu? Sudah, makanlah sampai kenyang. Semoga beruntung. Aku melihatmu 2 kali dalam 1 minggu itu terlalu banyak. Terlalu sering. Terima kasih kakak, tapi aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau mengkhawatirkanku? Mengapa? Aku takut kau tidak baik-baik saja. Dan apakah kau akan membantuku? Tentu saja. Aku menyarankanmu untuk melihat aku dan dirimu sendiri dengan baik. Aku lebih unggul darimu dalam segi uang dan anak. Astaga, kesombongan hanya untuk Allah. Tetapi memang bukankah aku lebih kaya darimu? Ya, tapi... Jangan lihat aku. Lihatlah surga yang luas di hadapanmu. Renungkanlah pohon, sungai, buah-buahan dan sayuran. Apakah kamu pernah membayangkan kedua kebun ini akan hilang? Segala sesuatu yang dimiliki seseorang adalah milik Allah, dan itu ada di tangan Allah. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Itu adalah pesan yang dikirim namun tanpa bukti. Aku datang untuk menemanimu dalam perjalanan ke kebun yang lain. Ayo, lihatlah ke segala arah yang kamu suka. Kebun ini atau ke kebun ini. Tidak, aku akan menasihatimu saudaraku untuk tidak tertipu oleh kebahagiaan sesaat. Maksudmu lenyap? Bagaimana tanah ini akan lenyap? Semua gambaran perbuatanmu akan dimunculkan kembali pada hari kebangkitan. Dan kamu akan menemui Allah dalam keadaan yang malang. Pada hari penghakiman, aku menyesal memberitahumu bahwa tidak ada yang namanya hari penghakiman. Ini bukan sebuah lelucon. Aku tidak bergurau. Aku percaya pada apa yang aku lihat dan aku sentuh dengan tanganku. Sedangkan kau berbicara tentang surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan haruskah aku membuang 2 surga ini demi surgamu? Janganlah kau menjadi kafir, wahai Kartos. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan seperti yang kau pikirkan. Aku akan diperlakukan dengan hormat. Dengan hormat, sesuai dengan kekayaanku. Dan aku akan menemukan yang lebih baik dari 2 taman ini di akhirat. Astaga, aku kasihan sekali padamu. Kasihan kepadaku? Kenapa? Allah telah memberkati kamu dan menguji kamu dengan kekayaan. Dan kamu seharusnya bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Jika kamu mengatakan saat memasuki rumah atau surga kamu, insya Allah tidak ada kekuatan kecuali oleh Allah. Allah akan menyelamatkan kamu atas apa yang kamu miliki. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Kau berbicara seolah-olah taman ini akan hilang dari muka bumi. Siapa yang tahu? Allah mungkin akan mengirim badai dari langit ke atasnya, dan itu semua akan menjadi lenyap atas kehendak Allah. Badai dari langit? Apakah badai akan meminum air dari sungai juga? Sungai juga mungkin akan mengering, jadi kamu tidak dapat menemukan saluran irigasi untuk menanam tanamanmu. Kau menggunakan Allah karena kau miskin. Bila saja engkau kaya sepertiku, kau tidak perlu menggunakan ucapan Allah. Kau sungguh berpikir seperti orang-orang kafir, wahai Kartos. Tetapi aku takut untuk mengatakan bahwa engkau telah menjadi salah satu dari mereka. Apa yang kakakmu katakan kepadamu sehingga menyakiti perasaanmu sampai seperti ini? Aku tidak menangis karenanya, tetapi aku menangis untuknya.
Dia telah dibutakan oleh cinta dunia dan dia ditipu olehnya hingga dia melupakan kasih karunia Allah. Aku tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Apa yang kau katakan bukanlah hal yang baru bagiku. Kau tak perlu merasa bersalah atas saudaramu. Setelah dialognya dengan sang istri, Tamlika si orang miskin pun beranjak ke tempat tidurnya dan beristirahat dengan tenang. Sebelum akhirnya badai akan datang untuk meluluh lantahkan segala apa yang dimiliki Qorthus si orang kaya. Mengapa kau terlihat sangat gelisah, Qorthus? Haruskah aku membuatkan secangkir minuman hangat? Tidak, aku hanya ingin segelas anggur dan aku akan melihat sedikit ke kebunku. An? Ya, aku ingin mengisi dadaku dengan udara taman dan memeriksa kekayaan dan harta bendaku yang menurut orang bodoh mungkin akan hilang. Awan tebal pun berkerumun di langit, berkumpul dan mendekat dalam posisi kosmik mereka. Seperti pasukan misterius yang berkumpul dan bersiap diperintahkan untuk menyerang. Mengapa ini menjadi sangat dingin? Dari mana semua awan ini datang tiba-tiba? Ayo kuda malas, ini kurang cepat. Berhenti berlari seperti itu. Apa ini? Angin apa yang bertiup di musim tahun ini? Angin pun seolah mengamuk dan memporak-porandakan segala yang ada di sana. Seakan iblis neraka meneror dan mengejar Qorthus untuk membawakan azab kepadanya. Aku tidak percaya pohonku terbang seperti daun layu. Di mana anak-anakku yang kuat? Di mana istri dan keluargaku? Di mana para pelayan dan penjaga? Dan ketika matahari terbit di tempat itu, seluruh wilayah di sana, termasuk kedua taman-tamannya yang indah serta sungai itu menghilang dan hanya menyisakan panorama padang yang tandus. Kemana perginya sungai itu, wahai Ali? Seperti seteguk air yang diminum bumi setelah haus ribuan tahun. Aku akan pergi ke rumah pamanku untuk mencari air dan makanan. Tidak, aku telah menghabiskan semua uangku dan seluruh hidupku untuk menjaga bumi ini. Jangan hanya duduk-duduk saja dan tidak melakukan apa-apa, bodoh. Kau adalah penyebab dari apa yang terjadi padaku. Kau telah membuatku kafir kepada Allah dan menyekutukannya dengan berhala yang tidak merugikan dan tidak bermanfaat. Tidak ada yang memaksamu untuk melakukan itu. Sudahlah, tidak ada gunanya berbicara denganmu. Apakah tidak ada yang dapat membantuku atau berdiri bersamaku di dunia ini? Sungguh kamu bisa menolong dirimu sendiri, saudaraku. Bagaimana caranya? Bertobatlah dan kembalilah kepada Allah. Selamatkan dirimu sekarang. Kamu masih memiliki kesempatan sekarang. Apakah kau tidak melihat kehancuran di sekitarmu? Kesempatan masih ada selama kamu hidup dan belum mati. Sadarkanlah dirimu dengan bertobat. Kembalilah kepada Allah. Jika engkau menginginkan keselamatan dan kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali oleh Allah. Tidak ada kemenangan kecuali dari Allah. Dan tidak ada harapan kecuali dari Allah. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا